Halo sahabat lingkungan, bertemu lagi dengan saya Ajumain. Dalam topik kali ini kita akan membahas terkait dengan proses pengolahan air limbah yang berfokus kepada tahapan pengolahan, yaitu ada tahapan primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment, dan sludge treatment. Baik, untuk lebih lanjut kita akan bahas 5 tahapan pengolahan tersebut. Simak ya bentuknya. Kita mulai dari proses pre-treatment ya, menggunakan eh, screen ya. Oke, baik. Kita masuk dalam proses primary treatment ya. Unit yang ada pada primary treatment terdiri dari proses secara fisika dan proses secara kimia. Apa aja sih nama bak atau unit tersebut? Ada namanya screen, kedua ada nama reduksi minyak dan lemak, itu biasa kita namakan grease trap ya, atau oil trap. Lalu yang ketiga adalah proses secara ekolisasi, kemudian pengendalian pH atau pH control, kemudian menurunkan TSS, pencemar TSS, COD, BOD, dan warna. Ini prosesnya semua ada di tahapan primary treatment. Berikut adalah contoh-contoh eh, primary treatment screen ya, yang tugasnya adalah menyaring material kasar yang terbawa di influennya. Nah, ini yang kisi-kisi garis ini coarse screen ya. Yang lebih kecil lagi namanya fine screen, dan namanya mesh screen ya. Kemudian ada namanya perforated flat screen ya. Ini yang kita lihat ini adalah jenis material yang digunakan dalam proses penyaringan ini ya. Penyaringan yang ada di sini. Gitu ya. Nah, kemudian screen ya. Bagian-bagian dari screen ini ada namanya saringan batang ya, bar screen. Ada saringan miring tetap, ada fixed inclined screen, ada saringan miring berputar, ada saringan drum berputar, dan ada piringan berputar ya. Ini aspek teknisnya berbeda ukuran ya, ukurannya. Dari yang terbesar jaraknya yaitu 15 mm sampai terkecil ya, yaitu 0,025 mm ya, dari 38 mm terbesar yang terkecil. Ini 38 mm itu jarak ya antar batang. Batang satu dengan batang yang berikutnya, atau diameter lubangnya ya, terbesar 38, terkecil 0,025. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan oil water separator ya, atau dinamakan pemisah lemak ya. Masuk kepada proses primary treatment yang tujuan adalah memisahkan minyak dan lemak dalam air, kemudian mengefektifkan proses selanjutnya. Yang ketiga adalah yang perlu dipertimbangkan adalah kapasitas turbulensinya eh, laminer atau turbulen ya. Kemudian dimensi piping ya, atau lubang koneksi. Ini yang perlu dipertimbangkan ya. Karena dalam menangkap minyak dan lemak ini ada beda aluran, beda alir ya, dari atas ke bawah ya. Kemudian ada yang harus laminer, ada yang harus turbulens seperti gambar di sini ya. Di bagian atas harus laminer. Jangan sampai ada baffle yang mengakibatkan terjadi proses turbulensi. Dia harus laminer seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya setelah pemisah lemak dan minyak, masih di primary treatment ada namanya bak ekolisasi. Yang tugasnya adalah
menstabilkan atau menghomogenkan debit atau konsentrasi air limbah. Mengefektifkan proses selanjutnya, ini adalah fungsi dari bak ekolisasi. Ada apa saja sih kelengkapan alat-alat yang ada pada bak ekolisasi? Ada mixing, ya. Mixing ini tugasnya menghindari pengendapan dan homogenisasi konsentrasi air limbah. Kemudian ada aerasi jika diperlukan untuk menghindari kondisi septik dan bau. Jadi menghindari kondisi bau, maka perlu yang namanya aerasi ya pada bak ekualisasi. Ya. Ini adalah gambaran bak ekualisasi. Nah, berikut adalah menghitung hydraulic retention time ya, yaitu waktu tinggal air limbah di dalam suatu tempat. Perumusnya adalah HRT sama dengan volume dibagi flow ya. Jika volume 250 meter kubik, maka dibagi dengan flow-nya 200 meter kubik ya, sama dengan 1,25 jam. Jadi waktu tinggal di bak ekualisasi harusnya dengan debit dengan volume baknya 250 kubik, flow-nya itu 200 kubik, maka harus selama 1,25 jam. Ya. Kemudian untuk mencari volume bagaimana? Ya. Volume menghitungnya adalah waktu tinggal dikali flow. Waktu tinggal aspek teknis ya. Kalau ini HRT waktu tinggal berdasarkan volume dan flow. Tapi yang dimaksud dengan waktu tinggal 8 jamnya adalah waktu tinggal secara aspek teknis. Aspek teknis di bak ekualisasi minimal tuh 8 jam. Memang waktu tinggal 8 jam. Dikali flow 200 kubik. Maka volumenya adalah harusnya 1600 meter kubik. Jadi di sini jika kita perhatikan antara waktu tinggal bak ekualisasi berdasarkan dimensi volume bak yang sudah ada existing, maka setelah kita evaluasi waktu tinggalnya hanya 1,25 jam. Seharusnya diminta adalah 8 jam. Nah, sekarang kita balik mencari volumenya. Yang harusnya 8 jam waktu tinggalnya, butuh volume berapa kubik sih? Volumenya harus 1600, jauh ya. Tadi 250 kubik. Ternyata setelah dihitung harus membutuhkan volume sebesar 1600 meter kubik. Inilah cara mengevaluasi. Ya. Ketemu nih. Berarti dimensinya panjangnya 20, lebar 20, tingginya 4 meter. Untuk dimensi bak ekualisasi dengan debitnya 200 meter kubik. Ya. Jadi ada hitungan aspek teknisnya, jadi tidak sembarang bangun ya. Setelah dihitung ternyata cuma 210 meter kubik volumenya. Wah, kurang jauh sekali. Maka dari itu dampaknya yang seperti ini, yang 290 kubik yang seharusnya 100.600, dampaknya adalah tidak tercapai baku mutu ya. Kemudian masuk ke secondary treatment ya, proses biologi. Secara biologi ada teknologi namanya anoksik, aerobik, dan anaerobik. Yang dimaksud dengan anoksik adalah proses untuk mengurangi nitrit yang terkandung di dalam air limbah. Proses ini biasa disebut dengan denitrifikasi ya. Proses denitrifikasi terjadi pada bak anoksik. Ini jarang ya IPAL dilengkapi dengan bak anoksik, ini jarang sekali. Tapi banyak yang berhasil dalam penurunan
NH3 atau nitrit atau nitrat gitu. Apa jawabannya? Ya, bisa jadi bebannya yang kecil ya. Jadi beban pencemarnya parameter nitrit itu kecil, dikit banget. Sehingga tidak terlihat saat di sampling ya. Oh, nitritnya eh, sesuai baku mutu ya. Terkadang seperti itu. Nah, jika kita pahami proses denitrifikasi adalah proses biologis yang mengubah senyawa nitrogen dalam bentuk nitrat atau NO3- atau nitrit NO2- menjadi gas nitrogen yaitu N2 atau dinitrogen oksida N2O yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Nah, proses ini dilakukan oleh bakteri denitrifikasi dalam kondisi anoksik. Anoksik itu kondisi apa sih? Kondisi tidak terdapat oksigen terlarut bebas, tetapi masih terdapat nitrat sebagai akseptor elektron. Itu dimaksud dengan bak anoksik. Nah, kalau kita bicara reaksi sederhananya, nitrat dirubah menjadi nitrit, dirubah menjadi nitrogen monoksida, dirubah menjadi dinitrogen oksida dan menjadi gas nitrogen. Syaratnya agar terbentuk proses uh, penyisihan nitrit pada bak anoksik, syaratnya adalah satu, kondisi anoksik ya, harus oksigen terlalu sangat rendah atau tidak ada, jadi tanpa oksigen bisa kita. Kemudian tersedia nitrat atau nitrit ya, jadi nitratnya, parameter nitrat ada, parameter nitritnya ada yang ini turunkan. Kenapa nitrat harus ada? Karena nitrat ini berfungsi sebagai reseptor ya, menjadi sebagai reseptor si parameter nitrat sebagai akseptor elektron ya. Nitrat ini berfungsi sebagai akseptor elektron ya. Kemudian yang ketiga, tersedia sumber karbon organik sebagai sumber energi bagi bakteri ya. Jadi ada karbon organik ya. Kemudian pH dan suhu yang sesuai untuk aktivitas mikroorganisme. Jadi pH normal, suhu normal. Ya. Fungsinya apa sih peran denitrifikasi? Untuk mengurangi konsentrasi nitrogen dalam air limbah. Mengurangi konsentrasi nitrogen, mencegah eutrofikasi atau ledakan pertumbuhan alga ya pada badan air, kemudian meningkatkan kualitas effluent sebelum dibuang ke lingkungan. Pak, alga ini prosesnya simbiosis mutualis dengan bakteri. Nah, namun jika posisinya di akhir, ya sudah tidak diperlukan lagi yang namanya proses penyisian polutan menggunakan bakteri. Jadi tidak dibutuhkan lagi, tinggal tentukan saja posisi si anoksik ini, bak ini ada di mana. Yang berikutnya adalah proses aerobik ya, yaitu menguraikan bahan organik yang dapat diuraikan, yaitu organik biodegradable dengan bantuan mikroorganisme, dibantu dengan proses aerasi. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi proses biologi yang ketiga, yaitu secara anaerobik. Anaerobik ini adalah metabolisme tanpa menggunakan oksigen dan dilakukan oleh bakteri anaerobik, bakteri yang tanpa oksigen. Ciri khas dari proses secara anaerobik adalah terbentuknya gas metan ya. Jadi terbentuk gas metan dari proses anaerobik. Nah, berikut adalah proses biologi aerobik dan anaerobik ya. Jadi saat ada pencemar
dengan parameter COD, kemudian BOD 5 ya. Kemudian ada mengandung bahan organik, akan ditambah dengan oksigen dengan kadar oksigen yang cukup, tambah nutrisi, maka dia akan membentuk namanya mikrobase aerobik ya, mikrobase H2O, ada kondisi temperatur ya, kemudian CO2. Ini yang kita hitung di dalam pengolahan lumpur aktif nama MLVSS. Kemudian yang kedua, kondisi anaerobik system ya, bakteri tanpa oksigen ya, dengan kadar COD yang tinggi ya, BOD 5 plus ada polutan organik tanpa oksigen, dia akan membentuk apa, mikrobase anaerobik, kemudian membentuk mikrobase selanjutnya H2O ditambah CH4 dan CO2. Ini proses pengisian secara aerobik dan secara anaerobik. Nah, secara biologi ya, tipe proses berdasarkan proses metabolisme ada secara aerobik, fakultatif, anabsik, dan anaerob ya. Tipe proses biologis berdasarkan pertumbuhan ya, ada dua, ada activated slats dan ada attached growth. Jika dibuatkan tabel seperti gambar di samping ini ya tabelnya. Seperti itu. Jadi jenisnya aerobik dengan oksigen, tanpa oksigen. Ada yang medianya itu melayang, ada yang medianya melekat. Yang media melekat namanya RBC, ring filter atau kontak aerasi. Yang medianya melayang itu namanya teknologi lumpur aktif, oksidasi ditch, aeratif lagu, dan SBR. Ya. Perbandingan antara aerobik dan anaerobik ya, lebih efektif yang mana sih? Ini pilihan ya. Setiap proses ada kurang dan ada kelebihan. Untuk aerobik, proses lebih cepat, memerlukan energi lebih, biaya operasional maintenance lebih tinggi, produksi lumpur tinggi. Sedangkan anaerobik, proses lebih lambat, ya. Kebutuhan energi lebih sedikit, biaya investasi tinggi, biaya operasional dan maintenance rendah. Karena kenapa rendah operasionalnya? Karena tanpa adanya proses aerasi, tanpa energi, tanpa listrik ya. Ini keunggulan ya. Kemudian produksi lumpur relatif rendah, produksi energi ya, by product menghasilkan energi pula, yang gas metan itu ya, bisa dimanfaatkan. Cuman kekurangannya adalah dia butuh lahan yang cukup luas karena prosesnya lebih lambat ya. Perbandingannya aerobik ini bisa menyisihkan dalam waktu 8 jam, kalau anaerobik ini bisa menyisihkan dalam waktu 2 hari, cukup lama ya. Jadi lahannya kebayang kalau aerobik ini bak aerasinya hanya 10 kubik, anaerobik baknya mencapai 4 kali lipat sampai 40 meter kubik ya. Jauh ya, 10 jadi 40. Jadi yang mana nih, investasi awal besar atau operasionalnya besar ya, itu pilihan ya. Kemudian yang berikut adalah pengolahan aerobik tersuspensi ya. Tersuspensi ini contohnya lumpur aktif ya. Jadi mikroorganisme atau lumpur bercampur dengan air limbah dengan bantuan pengaduk ya. Jadi si aerasi ini dia bantu untuk mengaduk. Kelebihannya adalah 98% dapat menurunkan parameter BOD ya. Kekurangannya adalah lumpur gembur ya, sludge bulking ya. Jadi sludge ini tidak mengendap 100% tuh. Terkadang ada di tengah-tengah. Di bak sedimen ya, kadang dia mengapung ya.
busanya putih ya, harus kita tambahkan chemical untuk menghilangkan busa. Itu ada, kita siram busanya nanti hilang. Ada treatment selanjutnya. Busa warna coklat, butelen vlog atau pin vlog, lumpur naik ya. Nah ini lumpur naik karena lumpurnya gembur ya, tidak mengendap secara maksimal. Ini kekurangannya. Nah ini pengolahan aerobik melekat ya. Jadi ada medianya yang stabil ya. Media tidak jalan, dia melekat, stay ya. Mikroorganisme menempel pada media dan air limbah melewatinya. Kemudian organik volumetric loading rate ya tinggi, kemudian dan rendah fluktuasi konsentrasi. Lumpur terproduksi kecil ya, kelebihannya adalah operasi lebih mudah dan tersuspensi. Pengaruh berangsur terhadap efisiensi pengolahan kecil. Ini untuk yang media melekat. Medianya bisa berupa bubble ya, kemudian uh, seperti honeycomb ya. Kalau honeycomb yang melekat ya dia menempel ya. Nah ini contoh-contoh aerobik treatment ya, pengolahan secara aerobik ya. Ada yang aerasinya dari atas dan ada efisien dari bawah permukaan. Berikutnya ada lumpur aktif, teknologi lumpur aktif ya. Lumpur aktif ini terbagi dari beberapa lapisan sebenarnya. Ada yang mikrobanya anaerobik, ada yang fakultatif. Aerobik harus ada oksigen ya. Jadi ada 3 jenis mikroba gitu ya. Nah, prinsip kerjanya dalam lumpur aktif bakteri itu eh, menggumpal ya. Terus kemudian menjadi bakteri filamen ya. Supaya ada menggumpal, ada yang menjadi bakteri filamen. Yang diinginkan dominasi yang menggumpal ya. Nah, fungsinya apa lumpur aktif? Menurunkan senyawa organik terdapat dalam limbah cair. Jadi, jika senyawa organik yang ingin dihilangkan, maka pilihan lumpur aktif lah teknologi yang tepat. Kemudian dalam penilaian proses ya, dia bisa dinamakan merawat dan mengoperasikan teknologi pengolahan limbah yang namanya lumpur aktif ya. Ada banyak parameter. Yang pertama, pH-nya harus 6,5 sampai dengan 8,5. DO level itu lebih dari 2 mg per liter. Nutrisi ya, perbandingan nutrisi antara BOD ya, nitrogen dan fosfor itu bandingannya 100 banding 5 banding 1. BOD, nitrogen, fosfor 100 banding 5 banding 1. Temperatur di angka 15 sampai 40. MLSS-nya konsentrasi pada tersuspensi, MLVSS-nya konsentrasi mikroorganisme tersuspensi. SV30 ya, itu menggunakan selama pengendapan selama 30 menit. SVI-nya yaitu 80 sampai dengan 120 ya. Rumus menghitung nya menggunakan SV30 dibagi mLS dikali 1000 mililiter per gram. FM rasionya ya, rasio beban organik proporsional dengan mikroorganisme yaitu 0,05 sampai dengan 0,5. Perhitungan rumusnya adalah Q dikali BOD dibagi volume ya dikali mLVSS. Usia lumpur 4 sampai 40 hari ya. Jadi pengetahuan lumpur dilakukan dengan pembuangan jumlah lumpur secara berkala. Debit lumpur dikembalikan ya, yang namanya RAS, Recycle Activated Sludge. Debit lumpur buangan namanya Waste Activated Sludge ya. Jadi sebagian dikembalikan ke bak aerasi dari bak sedimen, lumpurnya sebagian dibuang. Jadi ada waktu dibuang, ada waktu dikembalikan. Oke, ini keseruan bahan organik kita lebih ke teknologi ya.
teknologi. Ya, ini alat penyuplai oksigen sesuai profil ya. Ini namanya supply oksigen ya, menggunakan surface aerator yang dari atas menggunakan air. Ada diffuser. Ini adalah gelembung udara diinjeksi ke air limbah ya menggunakan diffuser. Ada injection aerator ya, udara diinjeksi ke air limbah melalui permukaan air. Nah, ini perbandingan nutrien ya, temperatur ya, pengolahan secara anaerobik ya, reduksi amonia ya. Ini ada XT aeration ya, ini adalah STP ya. Nah, ini ada STP juga, ini namanya bioreaktor atau bioteknologi ya. Kita mengenal alat-alatnya di sini ya, alat-alat dan jenis teknologi IPAL seperti apa sih. Ini namanya SBR ya, sequencing batch reaktor ya. Ini adalah MBR system ya, MBR system mobile batch reaktor ya. Jadi si reaktor ini bisa kita pindah-pindahkan ya. Biasanya ini efektif untuk industri pertambangan ya, karena pertambangan itu kan pindah-pindah, mining itu pindah, bulan ini di area ini, nanti bulan besok udah pindah lagi, jadi toilet dipindahkan lagi, semua fasilitasnya gitu, bukan mes ya, maksudnya toilet di lapangan, kegiatan di lapangan. Ini efektif menggunakan MBR system. Nah, ini dinamakan MBR ya, membran bioreaktor. Jadi si bakteri menempel di sini ya. Nah, ini tempat berkembang biaknya si bakteri gitu ya. Nah, ini namanya MBBR ya, moving bed bioreactor ya. Jadi si media tidak stay, tapi dia adalah melayang ya, melayang ya. Jadi tidak stay, dia melayang. Medianya bisa menggunakan biobol ya, menggunakan biobol. Kemudian ini dinamakan tracking filter ya, tracking filter teknologi seperti ini ya. Kemudian ini namanya RBC, rotating biokontaktor ya. Ini dinamakan tertiary treatment dengan proses penyaringan filtrasi ya. Jenis-jenis filter ini ada menggunakan RO, reverse osmosis, ini filter dengan diameter pori-pori 1 mikron ya. Ini adalah treatment menggunakan media tangki ya, dengan bantuan bukan membran tapi menggunakan media pasir ya, kerikil, karbon aktif dan lain-lainnya. Nah, kemudian treatment ini unit filtrasi. Di dalam unitnya jika kita lihat bagian dalamnya seperti ini ya, filtrasi. Ini unit filtrasi membran ya. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya ya, yaitu operasional dan maintenance ya. Kita sudah selesai untuk mengenal dan memilih cara memilih teknologi ya. Tadi kita sudah mengenal dan cara memilih teknologinya. Kemudian sekarang adalah kita bagaimana sih cara merawat dan mengoperasikan IPAM, cara menyeluruh. Nah, kita pahami flow-nya dulu yang pertama ya, flow prosesnya kita kenali dulu. Teknologinya apa kita kenali dulu, karena setiap teknologi itu akan berbeda cara mengoperasikan dan merawatnya. Kemudian tujuannya ya kita pahami dulu ya. Dari beberapa jenis IPAL ya, ada 3 jenis IPAL. Ada yang jenisnya domestik, IPAL domestik. Ada IPALnya industri plus domestik ya. Ada IPALnya gabungan domestik plus industrial ya, secara non komersial. Maka bisa diproses dengan jenis treatment, yaitu baik secara fisika, kimia maupun secara biologi. Tujuannya apa sih melakukan operasional dan
perawatan IPAL. Tujuannya adalah mencapai optimum performance. Tadi ya, udah kita bahas terkait dengan cara mengefisiensi, cara menghitung efisiensi IPAL, kemudian lakukan sampling inlet dan outlet IPAL ya. Nah, itu adalah bagian dari tujuan operational maintenance untuk mengetahui kinerja atau efisiensi IPAL. Kemudian kualitas effluent yang bisa diterima ya untuk keperluan reuse atau discharge, memastikan aktivitas pekerjaan perawatan berjalan secara teratur, efisien dan sustainable, memperpanjang lifetime ya perawatan IPAL, menghindari sistem kolaps yang membahayakan kesehatan dan lingkungan, biaya OPEX rendah ya. Apa mungkin dengan perawatan yang berkelanjutan biaya operasional bisa rendah? Yes, bisa, karena meminimalisir kerusakan alat ya. Jenis pemeliharaan ya, jenis-jenis pemeliharaan atau maintenance itu ada dua. Ada yang maintenance rutin ya, maintenance alat ya, yang pertama. Ada maintenance alat, yang kedua adalah maintenance untuk menjaga uh, performa ya. Ada dua ya. Yang dimaksud dengan maintenance peralatan itu adalah maintenance secara rutin, pemeriksaan dan pengecekan peralatan. Ada secara maintenance secara preventif, yaitu penggantian spare parts. Ada korektif, maintenance korektif saat masalah terjadi. Ada yang total maintenance, ya, penggantian peralatan. Ya. Itu jenis maintenance secara alat yang kita lakukan perawatan. Sekarang kualitas, yang menjaga kualitas air limbah. Ada perawatan yang merawat atau menjaga parameter operasional ya dan parameter lingkungan. Ada dua nih. Parameter operasional dan parameter lingkungan. Yang dimaksud dengan parameter operasional adalah parameter yang ditentukan sesuai desain. Tidak ada urusan dengan baku mutu pemerintah, tidak itu. Tapi parameter operasional adalah parameter desain. Apa yang harus dilakukan oleh operator selama mengoperasikan IPAL tersebut. Itulah namanya parameter operasional. Ya. Contohnya, pastikan suhu normal. Jika panas, bakteri akan mati. Itu parameter operasional. Pastikan pH normal. Pastikan DO di atas 2. Itu parameter operasional. Ada yang kedua setelah parameter operasional, ada namanya parameter lingkungan. Parameter lingkungan itu parameter yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana baku mutu ya. Parameter lingkungan itu baku mutu, parameter ditetapkan oleh pemerintah, peraturan menteri, peraturan pemerintah. Nah, itu dimaksud dengan parameter lingkungan ya. Ada beberapa aspek dalam mengoperasikan dan merawat IPAL, yaitu perhatikan aspek desain IPAL dan aspek teknis, sehingga kita akan bisa melakukan action. Apa actionnya? Apakah IPAL di upgrade ataukah pembangunan IPAL baru ya, dan lain-lainnya, dengan perhatikan aspek IPAL dan teknis. Ini udah kita bahas tadi ya, terkait dengan menghitung nilai efisiensi. Nah, apa yang dilakukan oleh operator ya? Swapantau ya. Swapantau parameter operasional dan parameter lingkungan yang mampu dilakukan secara mandiri, dicatat, baik itu debit, pengukuran pH, pengukuran temperatur ya, itu dipantau ya. Kemudian skill, kemampuan ya, operator harus ditingkatkan kemampuannya dengan cara pelatihan ya, studi banding, sehingga mampu menghitung dasar bahan kimia, bisa melaksanakan minor adjustment on malfunction equipment ya,
bisa melaksanakan troubleshoot in safer manner ya. Itulah tugas operator. Jadi memang cukup berat ya tugas operator Iqbal. Kalau kita lihat dari aspek teknis dan sebenarnya ya, itu cukup banyak ya. Kemudian operasional ya, biaya operasional ya, harus ada budget untuk operasional expense ya, harus ada budget. Terus budget keselamatan, budget untuk operator ya, kemudian budget lingkungan sekitar ya. Sampai sini ada pertanyaan?